Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah kita tunaikan bersama sholat maghrib berjamaah di Tarajud dengan majelis zikir wa ta'lim. Tadi kita sudah membaca secara berjamaah yaitu Raqibul Adab, dan kita lanjutkan dengan membahas nukilan-nukilan yang termaktub di dalam kitab An-Nashairul Ibad oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di maqalah yang ke-7 An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallahu karimun wala atarad dunya 'alal akhirati hakim. Di sini dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau Yahya bin Mu'adz berkata, ma'asallaha karimun, orang yang mulia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala atarad dunya 'alal akhirati hakimun, dan orang yang bijak tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Ma'asallahu karimun, orang mulia adalah orang yang selalu memuliakan dirinya. Orang mulia yang selalu mengutamakan kemuliaan atas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Dengan jalan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya. Itulah hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Jadi kalau orang yang mulia, kalau kita mau dianggap mulia, mau dianggap bagus, bukanlah memperbanyak harta, bukanlah memperbanyak pangkat, mempertinggi pangkat, jabatan dan kedudukan di alam dunia ini. Kemuliaan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah terpelihara dirinya dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup banyak cobaan, makanya disuruh sabar dalam menjalankan perintah Allah, disuruh sabar dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh sabar dalam menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh sabar juga apabila dapat nikmat. Sabar itu ada 4 tuh. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar jikalau dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar juga dalam mendapatkan nikmat. Dapat nikmat kok harus sabar, Ustaz? Ya sabar. Karena bisa jadi dengan nikmat itu bisa menggelincirkan kita ke lembah kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak punya duit, orang nggak punya harta, dia bisa ada baktinya selalu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang lagi punya harta, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sedemikian, tapi terjebak, terperanjat oleh nafsu birahi, nafsu setan yang menggoda untuk berlaku riya, untuk berlaku sombong, untuk mengutamakan membacakan amalan-amalan yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya amalan itu terbakar oleh sifat riya dan sombong tadi. Akhirnya timbul rasa, wah, itu masjid, itu musola, kalau kagak ada sumbangan uang, nggak bakalan jadi bagus seperti itu.
Tuh masjid, tuh musola, kalau enggak karena tanda tangan gua, gak bakalan bisa jadi masjid dan musola semegah itu. Ini akan dibisik nih sama setan nih. Karena harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan bisa jadi manfaat, bisa membawa kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga berbanding terbalik membawa kemaksiatan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Nawawi ngajarin kalau kita lagi dapat nikmat, kudu sabar juga. Jangan menang-menang, alhamdulillah dapat nikmat. Hanya lain kalau Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditunjuk menjadi pemimpin para muslimin, nyebutnya kalau ulama-ulama dulu, para sahabat diberi kepercayaan, diberikan mandat, diberikan amanat, itu mengucapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang pada berebut, kalau sekarang pada berebut, itu nyari jabatan karena dunia. Dia pikir dunia segalanya. Oleh karena ini kita diingetin nih, kalau kita menjadi orang mulia, yuk sama-sama kita berjuang, sama-sama kita mempertahankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ngaji makin hari makin banyak, Senin malam Selasa ibu-ibunya nambah terus. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang bijak katanya wala athar dunya 'alal akhirati hakimun. Orang bijak itu tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Tapi kita wajib al-harakah barokah. Bergerak itu membawa keberkahan, bukan berarti ada hadis yang mengatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Ini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sedemikian. Akhirnya ada keseimbangan. Bukan berarti ketika kita mengutamakan akhirat melupakan dunia. Dunia jangan dilupain. Gitu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah kebun bagi akhirat. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia ini tetap kita jalani sebagai kewajiban kita, pergerakan kita, harokah kita yang mengundang keberkahan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang Ustaz ngajarinnya itu katanya utamain akhirat daripada kepentingan dunia, akhirnya kata mau kerja. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Wabtaghi bima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat kamu yang sekuat-kuatnya, tapi ingat jangan lupakan nasibmu kata Allah di alam dunia ini. Kita mau berubah nasib. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah itu enggak akan berubah nasib seseorang, enggak akan berubah nasib satu tahun sampai orang itu atau kaum tersebut mau merubah nasibnya. Nih masjid, masjid atau musola ya? Masih musola disebutnya. Ini musola mau berubah jadi masjid. Kalau ada diusahain berubah jadi masjid nggak bakalan berubah. Makanya harus diadain perubahan, ada harokahnya, ada pergerakannya, baru melahirkan keberkahan. Ada harokah, ada pergerakan. Dulu tiap-tiap di musola mau rubuh, betul? Katanya, saya sih katanya mau rubuh, udah riot banget, gitu. Makanya kecil, terus akhirnya karena ada pergerakan, kebersamaan, berjamaah, bergerak membangun musola, akhirnya musola kebangun setelah sekian lama, sekian tahun, dengan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah terus diadain hingga pada akhirnya sekarang sama kita saksikan, kita udah lihat musola begini megah.
ada pengen dimanfaatin secara maksimal, karena kalau dari segi musola itu kegedean, ini kegobrongan kalau kata Betawi, tetap kegobrongan. Kalau disebut musola ini udah kegobrongan kalau kata orang Betawi Ramadan. Kalau kata orang Betawi Sunda sih masih sedang kali gitu. Kalau kata orang Betawi Ramadan ini musola udah kegobrongan. Kalau disebut musola harusnya jadi masjid. Nah, jadi masjid adalah hanya sebetulnya cuma di Indonesia yang ada namanya masjid dan musola. Indonesia doang yang punya. Kalau semuanya sih yang tahu masjid. Masjid itu arti kata tempat sujud, musola tempat sholat. Di Indonesia yang ada musola ada masjid. Di negara-negara lain nggak ada musola, adanya masjid. Gitu. Ya, jadi artinya cuma karena kita sudah diatur oleh para ulama, oleh para pemimpin kita, ada aturannya ketika ingin menjadi dari musola ke masjid, dan penggunaannya juga berbeda tuh. Kalau musola nggak dipakai sholat Jumat, kalau masjid dipakai sholat Jumat, gitu. Jadi ada operasional yang harus dirubah dan dijalani. Ini bagaimana cara merubahnya? Apa cukup segelintir orang? Enggak. Dibutuhin semua secara berjamaah, semua secara sepakat, musyawarah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak parek ketika jadi keboni. Yang aku ngalor, yang aku ngidul. Terus saya Pak, ini usul masjid mahal-mahal, udah miliaran ini habis ya. Miliaran. Kalau cuma diadain kegiatan ubudiyahnya cuma sholat 5 waktu, taklimnya cuma malam Selasa sama malam Jumat, betul? Taklimnya malam Selasa sama malam Jumat, ibu-ibunya malam Jumat juga agak ada Isya. Terus apa lagi kegiatan udah PHBI yang sewaktu-waktu ada gitu. Itu saya. Karena apa? Saya begitu banyak jariah orang yang diamanatkan di ini masjid, di ini musola. Kalau tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tidak diusahakan sebagaimana mestinya, sama saja kita menyia-nyiakan amanah, infak, sedekah dan jariah dari para donatur. Oleh karenanya saya mensupport, kalau emang mau jadi masjid ya udah barokah, gerak. Ayo pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan yang diberikan orang atas amanah. Menjalankan amanah itu berat, amanah itu berat, gitu. Oleh karenanya dengan pergerakan ini, dengan niat, tapi dengan niat dalam rangka tak lain dan bukan memaksimalkan ibadah kita secara individu, baik ibadah sosial maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sosialnya bagaimana? Antar kita saling berjamaah. Dengan berjamaah maksud dan tujuan nyampe. Enggak sendiri, enggak kelompok, enggak golongan. Saling menutupi antar masing-masing. Orang masing-masing ada kesalahan, ada kekurangan pasti. Yang kesalahan dan kekurangan seseorang ini ditutup dengan kerjasama secara berjamaah. Insya Allah maksud dan tujuannya nyampe. Dan jangan sampai melahirkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid, di dalam musola, di dalam kepengurusan masjid dan musola atau yayasan yang lainnya, ini sering terjadi perbedaan pendapat, malah menimbulkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh bisa Ustaz? Bisa. Karena ada caci maki, ada hasud, ada ghibah, ada iri, ada dengki. Ini yang akan melahirkan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga bersatu dalam tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai. Kalau ada perbedaan pendapat, jadikan sebagai kasih sayang antar sesama kita. Yang beda pendapat nggak dipakai pendapatnya, menghormati pendapat yang dipakai kebanyakan. Bukan berarti ambek-ambekan. Kalau sekarang banyak-banyak pendapatnya
masjid sama musola dimusuhin. Kenapa? Gara-gara pendapatnya nggak dipakai. Aku males datang ke masjid. Habis gua udah kata begitu, gua bilang gurunya jangan dia. Ngapa jadi dia, jadi guru, males datang ngaji. Itu kira-kira di sono. Kalau di sini mah nggak ada akur semua. Kalau di Romangun ya, begitu di Romangun. Di Romangun ya. Alhamdulillah kalau di sini akur semua. Mudah-mudahan dengan itu semua kita terpelihara dari sifat maksiat kepada Allah dan jadi bijak kitanya jadi bijak. Kalau udah ada kebijakan, nanti akan timbul tuh kita takut sendiri untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama kita akan diberikan predikat orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kan sama kita tahu urutnya ada 4. Tawadu, qanaah, waraq dan yakin. Itu takwa, wau, ya. Nanti timbul tuh sifat-sifat takwa. Tawadunya dapat, rendah hati, waraqnya dapat, terpelihara dari yang haram, juga terpelihara dari hal-hal yang subhat. Itu namanya waraq. Qanaah, ada qanaah, qofnya, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kurang tak rakus saja bawaannya banyak. Gitu. Dan yakin, timbul tuh keyakinan, hakul yakin. Dari yakin ke hakul yakin, dari yang hakul yakin jadi ainul yakin. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikut-ikutan taklid, kita melaksanakan ibadah, lama-lama kita berjuang ibadah kepada Allah, timbul sifat-sifat itu hakul yakin. Dengan ilmu kebenaran yang ada, benar-benar kita yakin karena ditunjang oleh ilmunya ada, ibadahnya jalan, berjuangnya jalan, terus timbul hakul yakin. Setelah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin itu menjadi ainul yakin. Ainul yakin itu bisa melihat kebesaran Allah dengan pandangan hati, dengan pandangan mata hati. Ini orang-orang yang udah nyampe. Kalau kita mudah-mudahan dikuatin keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah. Kita terus berjuang, mudah-mudahan paling tidak sedikitnya kita terus berjuang hingga mencapai hakul yakin, mencapai benar-benar kita yakin sholat yang 5 waktu kita sudah mampu menghindari kita dari sifat maksiat, menghindari kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sholat kita masih asal-asalan, masih hanya sekedar rutinitas menggugurkan kewajiban, bagaimana caranya sholat kita jadikan sebagai kebutuhan? Sudah ada yang merasa sholat jadi kebutuhan? Kalau kita sudah merasa sholat itu bukan Allah yang butuh sholat kita, bukan. Kalau Allah kita nggak mau sholat, menjungkir balik juga nggak ngurangin keagungannya, nggak ngurangin kebesarannya, nggak ngurangin kemuliaannya. Sedunia mau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Derajat yang mana? Derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat adalah untuk kita. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kalau kemarin kita cuma sekedar rutinitas, ayo kita tungguin. Bagaimana caranya? Dengan terus belajar, terus belajar. Inilah artinya kenapa baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan kasih sayang sampai dengan masuk ke lubang kubur. Sampai masuk ke lubang landak, ke lubang kubur, jangan berhenti nuntut ilmu walaupun ilmunya ulangan-ulangan aja. Justru watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini yang akan menimbulkan kebenaran, ini yang akan menimbulkan kesabaran dengan kita terus belajar dan belajar.
Al-Amashi, yaitu nama asli beliau Sulaiman Al-Kufi. Ini ulama radhiyallahu anhu berkata, man kana ra'su malihi taqwa kalladil alsinu an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya kalladil alsunu an wasfi usrani dinihi. Di sini dikatakan siapa man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang berbekal takwa, niscaya keuntungan dalam agamanya tak akan dapat digambarkan dengan kata-kata. Kalau kita berbakal kepada Allah Subhanahu wa taala takwa, berarti siapa yang berpegang teguh pada ketakwaan dengan menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan meninggalkan maksiat, selalu melakukan sesuatu berdasarkan syariat, mengambil keputusan berdasarkan syariat. Belum ada. Jadi kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengambil keputusan dalam hidup dan kehidupan berdasarkan syariat, bagaimana mungkin kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau deketin majelis taklim, kita nggak mau deketin ulama, kita malah menjauhi majelis taklim. Bagaimana mungkin terpelihara segala yang kita jalankan atas perintah Allah dan kita jauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu ya. Siapa orang yang berbekal takwa, niscaya keuntungan dalam agamanya tak akan dapat digambarkan dengan kata-kata. Akhirnya artinya kalau orang mau menjalani menghidupkan sifat-sifat takwa dalam hidupnya, dalam dirinya, itu akan mendapatkan keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keuntungan yang tidak tergambar dan tidak terbilang. Oleh karenanya tujuan dalam hidup kita yang paling baik, yang paling sempurna, kata Imam Nawawi, adalah setiap pelajaran, setiap pekerjaan atau kegiatan kita dasari dengan ketaatan, semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minas sulli yakfikal ta'atu sudlan, wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Setiap kenikmatan yang paling sempurna di hadapan Allah adalah nikmat Islam. Sebagus-bagusnya kegiatan, sebagus-bagusnya pekerjaan adalah ketaatan. Dan sebagus-bagusnya pelajaran, sempurna-sempurnanya pelajaran ialah kematian. Oleh karenanya dalam hidup, mari sama-sama apapun kegiatan kita, apapun pergerakan kita, entah itu mencukupi kebutuhan dunia atau karena beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatin karena ketaatan. Makanya ujung niat sholat itu ada lillahi ta'ala. Karena ketaatan.
yang berbekal dunia niscaya kerugian dalam agamanya. Tak akan dapat digambarkan dengan kata-kata. Kalau cuma dunia tujuannya, dunia yang kita uber-uber, dunia yang kita cari kaya pengen dipuji, kaya pengen disanjung, punya jabatan tinggi, pengen dihormatin sama orang, bukan karena semata-mata mengharap ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bukan dijadikan jalan untuk mempermudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama aja menjadikan bekal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan didapat pastilah kerugian yang tidak terbilang dan tidak tergambar alias banyak jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Belum saya lupa. Ayo.